Berawal dari grubuk di kerajaan Mengwi yang disebabkan oleh Ki Balian Batur yang hanya dapat ditundukkan oleh orang keturunan dalam dengan senjata bedil Ki Narantaka dan peluru Ki Selisik, maka I Gusti Agung Putu Raja Mengwi segera berangkat ke Istana Semarajayapura Klungkung menghadap Dewa Agung Jambe, serta memberitahukan maksud kedatangannya. Dewa Agung Jambe berkenan memberikan Ki Narantaka dengan peluru Ki Selisik, tetapi mengutus puteranya yang bernama Dewa Agung Anom untuk melaksanakan tugasnya membunuh Ki Balian Batur beserta para sisyanya. Dalam persiapan penyerangan, Dewa Agung Anom dibuatkan asrama di Desa Rangkan. Singkat cerita, Dewa Agung Anom melaksanakan tugas dengan baik. Dengan tidak membuang kesempatan, beliau mengangkat bedil Ki Narantaka dan menembakkan peluru Ki Selisik tepat mengenai kuku ibu jari Ki Balian Batur tembus sampai ke kepalanya. Ki Balian Batur akhirnya gugur dengan meninggalkan pesan agar sebagian wilayah Mengwi diberikan kepada Dewa Agung Anom sebagai balas jasa kepada I Gusti Agung Putu. Apabila tidak, maka sukma Ki Balian Batur tidak akan henti-hentinya membuat grubuk di bumi Mengwi. Setelah dipastikan berkuasa di bagian timur wilayah kerajaan Mengwi, maka untuk selanjutnya ditentukan lokasi istana untuk Dewa Agung Anom. Lokasi kerajaan ditentukan di Baturan yang terletak di Desa Timbul. Istana terletak di depan Pasar Timbul yang selesai dibangun pada tahun 1710 Masehi bernama Puri Grogak, sekitar 27 km ke selatan Semarajayapura. Setelah Puri Grogak selesai dibangun, Dewa Agung Anom Sirikan pindah dari peseramannya menempati Puri Grogak. Bersamaan dengan itu dibangun pula pemarajan yang bernama Pura Penataran Agung sekarang. Semenjak pemerintahan beliau, rakyat Desa Timbul bersuka hati. Oleh karena itu Desa Timbul lama-lama berubah menjadi Sukahati dan sekarang menjadi Sukawati. Beliau diberi gelar Sri Aji Mahasirikan, Sri Aji Wijaya Tanu, atau lumrah disebut dalam Sukawati. Menyadari diri masih muda, pada awal pemerintahannya Dewa Agung Anom menginginkan beberapa pusaka yang masih berada di Istana Semarajayapura Klungkung. Tetapi beliau kecewa karena tidak semua kehendaknya dipenuhi oleh kakaknya yang bernama Dewa Agung Klungkung. Beliau hanya diberi pusaka berupa ikat pinggang bernama Ki Pengasih Jagat dan rakyat sebanyak 200 orang. Suatu ketika pada purnama K3 beliau pergi ke pantai air jeruk melakukan yoga semadi memuja Batara Segara. Dalam semadinya beliau dianugerahi pusaka berupa tombak yang kemudian disebut Ki Segara Anglayang. Pantai tempat beliau menerima anugerah disebut Pantai Purnama sekarang. Dewa Agung mengambil istri dari Mengwi bernama I Gusti Agung Ayumuter. Setelah wafat distanakan di Pemerajan Agung Pura Penataran Sukawati pada Pelinggih Meru Tumpang 3 dengan gelar Batari Mutering Jagat. Dari Patmi ini menurunkan 3 orang putera, yaitu Idai Dewa Agung Jambe, Idai Dewa Agung Karna dan Idai Dewa Agung Mayun. Dari Penawing beliau menurunkan 2 putera, yaitu I Dewa Bubunan dan I Dewa Cangi. Setelah lanjut usia Dewa Agung Anom wafat, beliau distanakan di Pemerajan Agung Pura Penataran Sukawati pada Pelinggih Meru Tumpang 7.
Beliau digantikan oleh puteranya yang ketiga bernama Dewa Agung Gede Mayun yang masih menempati istana Grogak Puri Agung Sukawati. Putra sulung bernama Dewa Agung Jambe tidak berniat menjadi raja. Beliau melakukan diksa menjadi pendeta dan pindah mendirikan puri di Geruwang. Dewa Agung karena menggelar Brata Nyukla Brahmacari serta pindah mendirikan puri di Ketewel, dengan kekuatan semadinya beliau berhasil menciptakan tapel Widyadari yang konon beliau saksikan di Indraloka, tempat beliau melakukan yoga semadi di Pura Payogan Siwa Agung Ketewel sekarang. Tapel Widyadari hasil semadi Dewa Agung disimpan juga di pura ini sampai sekarang. Dewa Agung Gede mengambil istri juga dari Mengwi, yaitu saudara dari I Gusti Agung Putu, menurunkan 2 orang putra, yaitu I Dewa Agung Gede dan I Dewa Agung Made. Sedangkan dari istri lain menurunkan putra Cokorda Karang, Cokorda Anom, Cokorda Murah Tabanan, Cokorda Gunung, Cokorda Tiingan, Cokorda Ketut Segara, Cokorda Tangkeban, Cokorda Langgeng, dan Cokorda istri yang kemudian diperistri oleh Dewa Manggis Geredek di Puri Agung Gianyar. Setelah memasuki usia lanjut Dewa Agung Gede membuat tempat peristirahatan di Desa Petemon sekitar 15 km di sebelah timur laut dari Puri Agung Sukawati. Di tempat inilah beliau menghabiskan waktunya untuk beristirahat sebelum ajal tiba, oleh karenanya beliau diberi gelar Sri Aji Petemon. Beliau sangat menyayangkan kedua putranya bernama Dewa Agung Gede dan Dewa Agung Made karena tidak ada kecocokan. Pada saat-saat akhir sebelum wafat kedua putranya ini tidak ada yang datang mendengarkan pesan-pesan terakhir ayahnya, hanya ada menantu beliau yang bernama Dewa Manggis Geredek yang mendengar pesan-pesan beliau. Setelah Sri Aji Petemon wafat, sementara Dewa Agung Gede dan Dewa Agung Made tidak ada kecocokan, pusaka-pusaka diambil oleh Dewa Manggis Api dibawa ke Puri Gianyar. Adapun pusaka-pusaka tersebut antara lain, Ki Pengasih Jagat berupa ikat pinggang pemberian dari Dewa Agung Gede Klungkung, lontar Ki Pengeraksa Buwana, Ki Penempur Satru atau Ki Bacra Narasinga berupa ibu jari dengan kuku panjang, Ki Mustika Manik Amrayas Cita berupa mirah bersinar 9 warna. Terjadi perselisihan 2 bersaudara antara Dewa Agung Gede dan Dewa Agung Made. Dewa Agung Made menghendaki kerajaan dibagi 2 namun ditolak oleh Dewa Agung Gede. Perseteruan ini membuat rakyat jadi berpihak-pihak. I Gusti Ngurah Padang Tegal memihak Dewa Agung Gede sedangkan I Gusti Made Taman memihak Dewa Agung Made. Terjadi perang hebat antara Laskar Padang Tegal dan Laskar Taman. Pasukan dalam Sukawati datang untuk mendamaikan perang tersebut. Laskar Padang Tegal lari ke tempat yang sekarang disebut Desa Punggul, sementara Laskar Taman lari ke tempat yang sekarang disebut Desa Taman. Untuk menjaga keamanan Dewa Agung Gede memutuskan untuk menempatkan adik-adiknya, Cokorda Murah Tabanan tinggal di Peliatan, Cokorda Tangkeban tinggal di Ubud, Cokorda Gunung tinggal di Petulu, Cokorda Tiingan tinggal di Gentong.
Merasa keamanan beliau terancam, Dewa Agung Made memutuskan untuk pergi meninggalkan Puri Agung. Beliau disertai saudara-saudaranya, Cokorda Agung Karang, Cokorda Anom dan Cokorda Ketut Segara. Turut serta para istri dan putra-puterinya, Dewa Agung Batuan, Cokorda Putu Kandel, Cokorda Made Kandel, Cokorda Raka, Cokorda Anom Prasi, dan Cokorda Istri Raka. Berkat bantuan saudaranya, beliau berhasil membawa pusaka tombak Ki Segara Anglayang, yang sampai sekarang tersimpan di Puri Agung Peliatan. Perjalanan beliau sampai di bumi Badung disambut oleh penguasa Badung Kiai Jambe Tangkeban. Antara Dewa Agung Made dengan Kiai Jambe Tangkeban masih ada hubungan kelap. Selama di bumi Badung, Kiai Tangkeban memberi pelayanan yang memuaskan kepada Dewa Agung Made sehingga salah seorang puteri Puri hamil. Bayi yang dikandung ini kemudian menurunkan Parati Sentana di Puri Jerokuta, yang berhak menggunakan upacara kebesaran seperti Dewa Agung Klungkung dan Dewa Agung Sukawati. Setelah beberapa lama Dewa Agung Made tinggal di kediaman Kiai Tangkeban, beliau disarankan agar menuju ke Mengwi bertemu dengan pamannya untuk membicarakan masalah ini. Saran Kiai Jambe Tangkeban diterima. Dewa Agung Made berangkat menuju Puri Mengwi. Kedatangan Dewa Agung Made di Mengwi disambut terharu oleh penguasa Mengwi I Gusti Agung Putu. Dewa Agung Made diberikan tempat yang dinamakan Puri Dalem, sedangkan kakaknya yang bernama Cokorda Karang diberi tempat di Puri Mambal, dan Cokorda Ketut Segara diberi tempat di Puri Sangeh. Suatu hari Raja Mengwi pertama Gusti Agung Putu bersurat kepada Dewa Agung Gede untuk mempertimbangkan dengan matang keinginan Dewa Agung Made. Surat itu dibalas oleh Dewa Agung Gede. Setelah membaca surat balasan tersebut, I Gusti Agung Putu merasa tersinggung karena dituduh memihak Dewa Agung Made. Dalam surat itu pula Dewa Agung Gede menuduh Dewa Agung Made mencuri pusaka kawitan tombak Ki Segara Anglayang untuk membunuh dirinya. Oleh karena sudah tidak ada jalan lain lagi untuk berdamai, maka mulai dilakukan persiapan perang oleh Dewa Agung Made di Mengwi untuk merebut dan membagi dua kerajaan. Bala bantuan pun didatangkan. Laskar Badung direncanakan menyerang dari selatan di bawah pimpinan I Gusti Munang dari Jero Gerenceng dengan ketentuan desa-desa yang ditaklukkannya menjadi daerah kekuasaan Badung. Dari barat Laskar Mengwi dan Mambal di bawah pimpinan Cokorda Karang, dari utara Laskar Mengwi dan Sangeh di bawah pimpinan Dewa Agung Made dan Cokorda Ketut Segara. Demikian setelah persiapan matang mulai dilakukan penyerangan dari ketiga arah, selatan, barat, dan utara. Laskar Dewa Agung Made dan Cokorda Ketut Segara hanya bisa tembus sampai di desa Tegalalang karena di desa Gentong pertahanan Cokorda Tiingan sangat kuat, demikian juga pertahanan Cokorda Gunung di desa Petulu. Untuk sementara Dewa Agung Made membuat puri di desa Tegalalang pada 1765 Masehi, yang nanti akan diceritakan lebih jauh. Dewa Agung Karang hanya bisa sampai di desa Padang Tegal karena pertahanan Ubud sangat kuat di bawah pimpinan Cokorda Tangkeban, dan di desa Peliatan di bawah pimpinan Cokorda Ngurah Tabanan. Untuk itu beliau membuat puri di Padang Tegal.
Sedangkan penyerangan dari selatan berhasil dengan gemilang. Laskar Pelopor Badung di bawah pimpinan I Gusti Munang langsung menuju pusat pemerintahan Sukawati. Dewa Agung Gede kaget dan langsung mengungsi ke desa Tojan di rumah I Gusti Ngurah Jelantik. Tempat tinggal Laskar Pelopor Badung terletak di sebelah selatan Puri, sehingga di Sukawati ada tempat yang bernama Pemecutan. Sesuai dengan perjanjian, I Gusti Munang menduduki Istana Puri Agung Sukawati. Hal ini membuat keluarga dalam Sukawati merasa tidak senang meskipun dibantu dalam pembebasan kerajaan Sukawati. Mereka mengkhawatirkan akan kelestarian Pemerajan Agung Pura Penataran dalam Sukawati. Selain itu memang semestinya yang menduduki tahta dalam Sukawati adalah waris dari Dewa Agung Anom Sirikan, pendiri kerajaan dalam Sukawati. Menyadari hal itu Dewa Agung Made mengadakan perundingan dengan kakak adik beliau, Cokorda Ngurah Tabanan dari Puri Peliatan, Cokorda Tangkeban dari Puri Ubud, Cokorda Gunung dari Petulu, dan Dewa Agung Karang dari Puri Padang Tegal. Hasil dari perundingan itu, Dewa Agung Made pindah dari Puri Tegal Lalang ke Puri Peliatan pada 1775 Masehi. Puri Tegal Lalang diserahkan kepada adiknya yang bernama Cokorda Ketut Segara. Dewa Agung Karang pindah dari Padang Tegal ke Tapesan untuk mempengaruhi rakyat di sana. Sebelum pindah Dewa Agung Karang sempat bersemadi di pura dalam Padang Tegal. Beliau dianugerahi pusaka Ki Bintang Kukus. Berkat keuletan Dewa Agung Karang banyak rakyat Sukawati menolak perintah I Gusti Munang. Sementara itu Dewa Agung Gede akan segera dipulangkan dari tempat pengungsian beliau di Tojan. Adalah seorang sahaya yang bernama Iwayan Tebuana yang meninggalkan Sukawati dan menghamba ke negara kepada Dewa Agung Karang. Mendengar hal itu I Gusti Munang mengutus I Dewa Kaleran ke negara. Dewa Kaleran bertemu dengan Dewa Agung Karang. Mereka ternyata sepakat untuk merahasiakan hubungannya dan setuju untuk mengembalikan Sukawati diperintah oleh Putra Dalem. Saatnya tiba Kulkul bersuara bulus, rakyat Sukawati keluar bersenjata lengkap, dengan sorak-sorai bergemuruh di bawah pimpinan Dewa Kaleran memberontak kekuasaan I Gusti Munang. Perkampungan orang-orang Pemecutan dibakar habis sehingga banyak jatuh korban di pihak Pemecutan. I Gusti Munang dapat meloloskan diri. Setelah sampai di seberang Tukatwos I Gusti Munang angregep sika. Berkat kesaktiannya muncullah air bah Tukatwos menghalangi rakyat Sukawati mengejar I Gusti Munang bersama pengikutnya. Sejak itu Tukatwos berganti nama menjadi Tukat Cengcengan sebab I Gusti Munang berasal dari Gerenceng. Setelah situasi dapat dipulihkan Dewa Agung Gede didaulat untuk menduduki tahta Puri Agung Sukawati. Sementara Dewa Agung Made beristana di Puri Agung Peliatan. Namun Dewa Agung Gede tidak suka beristana di Puri Agung. Beliau mendirikan puri baru di sebelah timur Puri yang lama. Sebagai tanda hubungan yang baik antara Dewa Agung Gede dan Dewa Agung Made,
salah seorang putra dari Dewa Agung Made yang bernama Dewa Agung Mayun yang beribu dari Pejeng dititahkan untuk mekandelin Dewa Agung Gede. Putra-putra Dewa Agung Made yang lain, Cokorda Putu Kandel mendirikan Puri Mas, Cokorda Raka berpuri di Bedulu, dan Cokorda Perasi berpuri di Keliki Tegalalang. Sedangkan Dewa Agung Batuan tinggal bersama ayahnya di Puri Agung Peliatan. Adapun putra dari Dewa Agung Gede bernama Dewa Agung Ratu membuat puri di sebelah barat Pura Penataran Agung, di sebelah Puri Kaleran. Demikianlah kerajaan Sukawati diperintah secara kolektif oleh dua saudara dari dua puri, Puri Agung Sukawati dan Puri Agung Peliatan, Dewa Agung Gede dan Dewa Agung Made beserta dengan para putra. Setelah berdua sama-sama lanjut usia, Dewa Agung Gede wafat, kemudian tidak lama disusul oleh Dewa Agung Made. Setelah wafatnya Dewa Agung Gede dan Dewa Agung Made, maka kedudukan beliau digantikan oleh para putra-putranya. Dewa Agung Batuan bertahta di Puri Agung Peliatan dan Dewa Agung Putra bertahta di Puri Agung Sukawati. Angin fitnah berhembus. Dewa Agung Putra yang bertahta di Puri Agung Sukawati dituduh memperkosa istri dari Dewa Agung Mayun, dituduh tidak waras dan tidak cocok menjadi raja. Demikianlah fitnah tersebut semakin hari semakin santer. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Dewa Manggis di Puri Gianyar menawarkan Dewa Agung Putra pindah ke Gianyar. Tetapi setelah berada di Gianyar, Dewa Manggis merasa tidak nyaman lalu mengajak Dewa Agung Putra ke Puri Mengwi. Dewa Agung Putra mengerti maksud Dewa Manggis dan beliau pun bermaksud melepas keduniawian untuk mencapai nirwana. Akhirnya belakangan Dewa Agung Putra menyadari semua ini adalah akibat dari rekayasa Dewa Agung Batuan. Dewa Agung ditikam di Setra Mengwi oleh Dewa Elot utusan dari Dewa Manggis, Jorok dari Puri Gianyar, Sukma dari Dewa Agung Putra distanakan di Pelinggih Meru Tumpang 3 di Pura Gunung Lebah Campuan Ubud. Setelah wafatnya Dewa Agung Putra tersiar lagi fitnah yang menyatakan adik Dewa Agung Putra akan membalas dendam kepada Dewa Agung Batuan. Menanggapi berita tersebut, Dewa Agung Batuan mengusir Dewa Agung Ratu serta istri dan anak-anak dan cucunya yang masih bayi ke Lombok. Namun baru sampai di Klungkung dicegat oleh Dewa Agung Klungkung yang menaruh kasihan karena masih bayi sudah menerima hukuman. Dewa Agung Klungkung menitahkan agar bayi itu dikembalikan ke Sukawati. Bayi ini setelah besar bernama Cokorda Samba, putra dari Cokorda Raka, cucu dari Dewa Agung Ratu, yang kemudian menurunkan para agung di Puri Kaleran Sukawati. Diceritakan sekarang Dewa Agung Batuan setelah lanjut usia menderita sakit-sakitan dan wafat pada 1820 Masehi. Putra beliau yang beribu putri dari Dewa Manggis Geredek, adik dari Dewa Manggis Jorok, masih kecil. Atas prakarsa Dewa Manggis Jorok maka para semeton Puri Agung Peliatan menyetujui Cokorda Raka di Puri Bedulu pulang menjadi wali di Puri Agung Peliatan. Berselang beberapa lama Cokorda Raka menjadi wali bertahta di Puri Agung Peliatan, berhembuslah angin fitnah yang menyatakan beliau hendak memperistri ipar beliau yaitu janda Dewa Agung Batuan.
beliau lalu diusir ke Klungkung kemudian pindah ke Bangli untuk menjaga keamanan beliau, sementara puri beliau di Bedulu dikuasai oleh Dewa Manggis Jorok. Demikian juga adik beliau, Cokorda Putu Kandel Dimas, dikhawatirkan membalas dendam dan diusir. Beliau pergi ke desa Lebih kemudian pindah ke desa Tumbak Karsa wilayah Tegalalang, sementara purinya Dimas diserahkan oleh Dewa Manggis Jorok kepada Cokorda Nagi dari Goang, dengan demikian kembali tahta Puri Agung kelihatan kosong. Atas kesepakatan antara para manca dan perbekel di Daulat Cokorda Anom Perasi adik tiri Dewa Agung Batuan, Cokorda Anom Perasi tidak lama menjadi wali karena juga tidak luput dari fitnah, dituduh membunuh keturunan Dewa Agung Batuan agar keturunan beliaulah yang berkuasa. Sementara itu Dewa Agung Mayun putra almarhum Dewa Agung Made yang ditugasi oleh ayahnya Mekandelin atau mendampingi Puri Agung Sukawati tinggal seorang diri, menilik dari waris Purusa sebenarnya memang berhaklah beliau menduduki tahta Sukawati apalagi tahta Pelihatan, karena Dewa Agung Batuan adalah kakak beliau, sama-sama putra dari Dewa Agung Made. Beliau pun tidak luput dari berita fitnah, dituduh mengganggu istri-istri bawahan dan tuduhan-tuduhan lainnya yang lebih keji, yang membuat beliau merasa malu. Beliau akhirnya pergi dari bumi Sukawati menuju daerah Pecatu Jimbaran. Di Pecatu beliau mempunyai putra yang diberi nama Anak Agung Gede Pecatu. Dari Pecatu beliau pindah ke Klungkung menghamba kepada Dewa Agung Klungkung. Dengan demikian Dewa Agung Mayun adalah raja terakhir di Puri Agung Sukawati. Untuk mengisi tahta Puri Agung Sukawati, Dewa Manggis Jorok menitahkan putra beliau, Dewa Maderai, yang kemudian diganti oleh Dewa Gede Oka, cucu dari Dewa Manggis Jorok. Sementara itu Cokorda Putu Kandel yang bersembunyi di desa Tumbak Karsa Tegalalang disuruh kembali pulang dan kesalahannya diampuni. Cokorda Putu Kandel bersedia pulang, beliau berkedudukan di Ubud. Sedangkan di Puri Agung Pelihatan diisi oleh Dewa Agung Jelantik, putra dari Dewa Agung Batuan, pada 1823 Masehi, yang dinikahkan dengan salah seorang puteri dari I Gusti Ngurah Jelantik dari Belah Batu. Dewa Agung Jelantik memerintah dalam keadaan terjepit oleh dominasi Dewa Manggis dari Gianyar. Beliau wafat dalam usia muda pada 1835 Masehi, meninggalkan dua orang putra laki-laki yang masih kecil, yaitu Dewa Agung Bumbungan beribu dari Permaisuri Puteri Belah Batu, dan Cokorda Rai beribu dari Penawing. Setelah kedua orang putra Dewa Agung Jelantik cukup dewasa masing-masing Angalap Rabi, Dewa Agung Bumbungan beristrikan puterinya Dewa Manggis Rangki, sedangkan Cokorda Rai beristrikan puterinya Dewa Kendran. Tidak diketahui sebabnya Cokorda Rai mendapat hukuman selong dan dibuang ke Nusa Penida sampai wafat di sana. Istrinya yaitu Dewa Ayu Kendran Mesatia sewaktu pelebon suaminya. Dewa Agung Bumbungan nampak kebingungan setelah peristiwa ini, sering beliau termenung, tiada nafsu makan, kadang-kadang marah tanpa sebab.
Pada suatu hari beliau marah tanpa sebab hingga memuncak sampai membunuh neneknya di Puri Gianyar. Kemudian beliau pulang dari Puri Gianyar ke Puri Peliyatan. Dalam perjalanan beliau sempat memutuskan jembatan Sungai Petanu dan langsung ke Puri menuju Balai Tengah. Kemudian dengan keris terhunus penuh dengan darah beliau memanggil Patih Dewa Gede dari Banjar Bucu Peliyatan seraya menitahkan agar menikam diri beliau dengan keris tersebut. Patih Dewa Gede Banjar Bucu dengan berat hati melaksanakan tugas tersebut. Dewa Agung Bumbungan akhirnya wafat di Balai Tengah pada 1850 Masehi. Sampai generasi ini Puri Gianyar mendominasi Puri Agung Sukawati dan Puri Agung Peliyatan, menggeser kedudukan putra-putra keturunan Sri Aji Mahasirikan, pendiri kerajaan dalam Sukawati. Seperti diceritakan di depan, Puri dan Pemerajan Penataran Agung Tegal Lalang didirikan oleh Dewa Agung Made pada 1765 Masehi, sebagai persimpangan Pura Penataran Agung di Sukawati. Sementara Puri dibangun sebagai persiapan untuk bersama-sama menyerang Dewa Agung Gede di Puri Agung Sukawati dari 3 jurusan. Dari selatan Laskar Badung dipimpin oleh I Gusti Munang dari Jero Gerenceng. Dari barat Laskar Mambal dipimpin oleh Cokorda Karang, dan dari utara dipimpin oleh Dewa Agung Made dan Cokorda Ketut Segara. Laskar gabungan ini berhasil mengalahkan Laskar Sukawati yang dipimpin oleh Dewa Agung Gede. Dewa Agung Gede melarikan diri ke desa Tojan di bawah perlindungan I Gusti Ngurah Jelantik. Tetapi keberhasilan ini mengecewakan Dewa Agung Made, karena yang menduduki Puri Agung Sukawati adalah I Gusti Munang bukan keturunan pewaris kerajaan Sukawati. Oleh sebab itu Dewa Agung Made merencanakan merebut Puri Agung Sukawati. Dalam persiapan merebut kembali Puri Agung Sukawati dari I Gusti Munang, Dewa Agung Made mendirikan Puri Agung Peliyatan. Beliau khawatir akan kelestarian Pemerajan Agung Pura Penataran Sukawati. Setelah berhasil mengusir I Gusti Munang dari Puri Agung Sukawati, Dewa Agung Made membagi wilayah kekuasaan menjadi 2. Beliau memanggil adiknya, Cokorda Ketut Segara dari Sange untuk menempati Puri Agung Tegal Lalang dan menyarankan agar melanjutkan pembangunan Pura Duur Bingin tempat beliau bersemadi bersama-sama Panjak Tatadan, seperti Kipulasari, Gede Tebuana, Pasek Manik Mas, Pande, dan lain-lain. Mula-mula Cokorda Ketut Segara merasa resah menerima tugas sebagai penguasa tunggal di Tegal Lalang, karena daerah Tegal Lalang merupakan kawasan angker yang sering dipergunakan untuk adu kesaktian ilmu hitam. Menyadari hal itu Dewa Agung Made memberikan sebuah cincin bertuah warna putih yang bernama Tripujangga Sakti, yang berkhasiat menolak gering dan pengasih jagat. Dewa Agung Made berhasrat besar melanjutkan pembangunan Pura Duur Bingin. Beliau tangkil ke Batur untuk mohon anugerah Batara Ulun Danu Batur. Setelah beliau mohon tirta pakuluh, Dewa Agung Made kembali ke Puri Tegal Lalang.
Pada saat tirta tersebut diambil oleh seorang pemangku ditemui sebuah permata mirah bolong pada sangku tirta tersebut. Permata mirah bolong tersebut kemudian dijadikan sebagai pretima yang tersimpan di Pelinggi Gedong sampai sekarang. Cokorda Ketut Segara mempunyai putra 2 orang, yang sulung bernama Cokorda Gede Ngurah yang menggantikan ayahnya, dan yang bungsu bernama Cokorda Tangkas. Dibuatkan istana di Yeh Tengah untuk mencegah perebutan kekuasaan seperti Dewa Agung Gede dengan Dewa Agung Made. Di desa Yeh Tengah Cokorda Tangkas dianugerahi 3 orang anak laki-laki, antara lain Cokorda Alit, Cokorda Anom dan Cokorda Rai. Cokorda Alit tetap bersama ayahnya sedangkan Cokorda Anom dan Cokorda Rai pindah ke Pejengaji dan menurunkan Parati Sentana di sana. Cokorda Gede Ngurah menurunkan 2 putra, Cokorda Anom Rambang dan Cokorda Mesaji, yang menurunkan Parati Sentana di Puri Kawan Tangguh Peliatan dan Puri Sange Sukawati. Setelah Cokorda Gede Ngurah lanjut usia, beliau wafat dan digantikan oleh puteranya, Cokorda Anom Rambang. Cokorda Anom Rambang adalah cucu dari Cokorda Ketut Segara. Beliau digambarkan sebagai orang yang tegas, keras, berbadan tegap, berkulit hitam, rambut ikal dan kales atau brewok. Pada zaman pemerintahan beliau, desa Tegalalang mengalami masa keemasan. Beliau taat merawat beberapa pura, seperti Pura Duwur Bingin, Pura Penataran Agung, Pura Dalem Kelot dan Pura Dalem Ngetut. Pada hari Sukra Umanis Meraki sekitar pukul 20, waktu itu kebetulan piodalan di Pemerajan Agung Tegalalang, datanglah laskar dari kerajaan Bangli secara mendadak dengan persenjataan lengkap. Cokorda Anom Rambang segera melarikan diri ke arah utara sampai di desa Tegal Suci dengan menunggangi kuda oncer Serawa. Setelah lama merenungkan nasibnya, beliau akhirnya menyerahkan diri kepada Raja Bangli dan menetap selamanya di jero pedunungan. Dengan demikian terjadi kekosongan di Puri Agung Tegalalang. Atas kesepakatan antara Dewa Agung Jelantik dengan Dewa Manggis Jorok ditunjuk salah seorang cucu dari Dewa Manggis Jorok yang bernama Dewa Anom Serean dari Puri Tulikup untuk menduduki tahta Puri Agung Tegalalang sebagai Raja kelima Tegalalang. Setelah tua dan wafat Dewa Anom Serean digantikan oleh puteranya, Dewa Made Raisana, sebagai Raja keenam Tegalalang. Pada tahun 1890 diadakan perundingan penting di Pemerajan Agung Puri Peliatan yang dihadiri tokoh-tokoh dari Puri Ubud, Mengwi dan Kenderan, untuk memanggil Dewa Made Raisana dan menempatkan Cokorda Putu Celuki putra sulung Dewa Agung Gede Agung Peliatan Raja Peliatan keempat sebagai pacek di Puri Agung Tegalalang. Karena dikhawatirkan nantinya akan ada serangan balasan dari Cokorda Anom Rambang. Sementara itu putra-putra Dewa Made Raisana, yakni Dewa Gede Ngurah dan Dewa Rai Perit, jauh sebelumnya sudah ditempatkan di Puri Sukawati. Pada suatu hari Cokorda Putu Celuki memberi izin rakyat Taro dari proyek pembangunan ruas jalan Pujung Jasan Tegal Suci dan seterusnya, karena ngaturang ayah piodalan di Pura Taro. Namun tersiar fitnah yang menyatakan bahwa Cokorda Putu tidak mau mengawasi pembangunan jalan,
beliau dipanggil ke Puri Gianyar untuk diminta tanggung jawabnya. Tuan Kontrolir tidak percaya dengan alasan Cokorda Putu dan menyerahkan kepada Raja Gianyar Dewa Maderaka, untuk diberi hukuman duduk di tempat atau kebongongan beberapa hari. Menyadari adanya usaha-usaha untuk menyingkirkan dirinya, Cokorda Putu secara ksatria mengundurkan diri dengan hormat sebagai penguasa pada zaman Belanda, pada akhir 1917 Masehi. Kedudukan Cokorda Putu Celuki diganti oleh Dewa Anom Lasya, salah seorang keluarga Gianyar dari Jero Kelo dan Tegal Lalang. Tetapi yang bersangkutan juga tidak lama menjabat sebagai punggawa karena mendapat hukuman selong atau buang ke negara sambil membawa kesenian legong keraton. Sejak itu jabatan punggawa Tegal Lalang tidak pernah diisi oleh putra keturunan Puri Agung Tegal Lalang sendiri. Tahun 1893 Masehi Puri Agung Tegal Lalang masih utuh, sampai gempa bumi 1917 Masehi menghancur leburkan Puri Agung. Cokorda Putu akhirnya wafat pada 1918 Masehi setelah sakit perut karena makan bubur sumsum persembahan dari luar Puri, yang diduga keracunan. Putra Cokorda Putu yang bernama Cokorda Gede Ngurah pada 1936 Masehi membangun kembali Pemerajan Agung sekaligus mengadakan upacara ngentek linggih serta nuntun ulang dari Pemerajan Kawitan di Peliatan. Pada upacara tersebut hadir pihak Puri Peliatan, Ubud dan Tegal Lalang. Sebelum upacara berlangsung terjadi insiden, di mana beberapa keluarga Puri Tulikup yang tinggal di Puri Tegal Lalang memprotes agar dibuatkan pelinggi ibu di pelemahan Pemarajan Agung, padahal sebelumnya tidak pernah ada pelinggi tersebut. Mereka mengancam akan mengandek karya apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Cokorda Gede Ngurah memenuhi tuntutan tersebut dan upacara berlangsung sampai selesai.